untuk mengatasi kasus-kasus yang ada di dalam TAP ya. Nah, ini untuk pertemuannya sudah pernah saya sampaikan 8 kali, minimal 5 kali ya. Bagi yang kurang 5 kali sudah jelas tidak lulus ya. Kurang dari 5 kali tidak lulus sudah pasti, sudah aplikasinya 0. Kegiatan tutorial 8 kali, sesi 1 sampai 8. Ini tidak perlu ini karena ini TTM ini. Nah, ini saya minta ini. Untuk sekarang grupnya kan sudah ada. Saya minta nanti salah satu yang ditugasi ya, buat momen 4 foto yang berbeda di dalam kegiatan kita hari ini. Setiap hari tutorial ada materi, ada momen yang itu. Siapa yang ditugasi? Ketua kelasnya siapa ya? Ada kan? Siapa ketua kelasnya? Yang bisa bantu saya untuk screenshot foto siapa? Siapa? Saya, Pak. Oke deh, nanti dikirim ke saya setelah selesai ya. Kalau bisa 4 foto, kalau tidak bisa minimal 3 lah. Ya, siap, Pak. Berbeda-beda. Ya. Oke, makasih. Oke. Sudah. Ini nilai partisipasi Anda diambil dari kehadiran dulu sudah. Kalau kehadiran 8 kali berturut-turut, Anda baru dapat nilai 40. Sudah dapat 40. Disiplin, tugas Anda kerjakan. Kalau tugasnya baik, 90, sudah 27. Keaktifan, gitu. Aktif, masuk, tugas dikerjakan. Misalnya Anda 80 atau 90, 30% dari itu berapa? Nilai partisipasinya diambil dari sini ya. Nilai partisipasi. Kemudian ada tugas juga. Nah, tugas ini kan tadi ada tugas 1, tugas 2. Tugas partisipasi 1, 2 menyempurnakan ini tadi. Mungkin ini dapat 75 atau berapa, tapi karena partisipasi 1 dan 2 dikumpulkan bisa 90. Saya berani 95 kalau nilainya memang baik. Ya, jadi enggak ada yang itu nilai tutor 100. Kalau 100 ya 100 gitu. Dan nih nilai tugas. Anda sekarang tutorial bersama saya. Ini adalah nilai tutorial Anda bersama saya. 40% dari nilai kelulusan. 40% aja. Ya. Kontribusinya 40%, bukan 50% kalau TAP. Tetapi kalau ujian nanti, ujiannya kan tertulis kan, itu 60%. Makanya 40% itu harus Anda maksimalkan supaya bisa membantu. Kalau Anda dapat 40% aja misalnya sudah dapat misalnya 80 ya, besar kan gitu. Minimal 40 lah gitu. Udah banyak. Nah, gitu. Misalnya kita lihat nilai tugas Anda bersama saya 90. Ya kan, 90 kan tadi? 90 berapa? 90,3 misalnya. Anda ujian di Salut misalnya, di Salut 75. Ya. 75. Nah, untuk nilainya itu adalah 40%, berarti 4 kali nilai tugas. 4 kali ini ditambah 6 kali Anda nilai ujian ya. Anda nilai ujian misalnya. Nah, berarti kalau ini kali 4 kan 361 ya kan,
ditambah 6 kali 75 berapa? 7.450. Jumlahnya berapa? Nah, di situ. Jadi nilai akhirnya adalah 81,12. Nilai akhirnya adalah 81,12. Kalau ini nilai Anda tinggi, kan tinggal mengalikan 4 aja. Ya kan? 95 kali 4 berapa sudah? Kalikan 6 tambah 6 kali. Ini. Ya. 6 kali kan 60%, makanya dikalikan 6. Tuh. Paham ya nilainya ya? Jadi untuk tugas tutorial yang Anda lakukan sekarang, kontribusinya 40%. Oleh karena itu, tingkatkan setinggi-tingginya seperti ini. 90 tambah ini, nah, 81 tinggal mengalikan 81. Kan berarti sudah A nilainya, kan begitu. Kalau di sini lemah ya, sini misalnya hanya dapat 70 kan hanya 280 ya, berapa? Tuh, sudah. Nah, ini kalau ujiannya rendah. Kalau ininya baik, ini kalau rendah minimal 30 Anda dapat. Kalau ini tidak dapat 30 ujian di kantor di Salut itu Anda tidak lulus. Harus minimal 30. Kalau 30 kali ini berapa? Nah, ini nggak lulus sudah. Tingkatkan sini, seriuskan ke ujian di Salut. Oke. Ini moto kita, doa kita, semangat kita, ya. Mudah-mudahan semuanya tahun ini semuanya sudah selesai, ya, harapan kita itu. Sekarang kita masuk ke materi tab, ya, materi tab. Sekarang latar belakang dulu. Dengan adanya perubahan paradigma, yaitu sekolah sekarang diatur bukan dari pusat, tapi sistem desentralisasi pendidikan di mana guru harus mampu mengambil keputusan. Guru itu adalah manajer kelas. Jadi dari dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dilimpahkan ke provinsi, dilimpahkan ke kabupaten, dilimpahkan ke kecamatan yang masih menggunakan kecamatan, kemudian dilimpahkan ke sekolah, dari sekolah dilimpahkan ke guru. Jadi guru sebagai pemegang keputusan, guru harus mampu mengambil keputusan. Ini bukan ketergantungan kepada kepala sekolah, guru itu bukan begitu. Tapi berhak untuk mengambil keputusan demi perbaikan atau demi kebaikan kelasnya. Jadi di sini keputusan yang bisa diambil antara lain merencanakan pembelajaran, ya, yang bagaimana, kemudian melaksanakan pembelajaran yang bagaimana, memecahkan masalah yang dihadapi itu yang bagaimana. Ini yang kita pelajari itu kasusnya ini nanti. Memecahkan masalah dulu, baru kita rencanakan, biasanya kan gitu. Kita rencanakan, baru biasanya di sini yang kita temukan tuh di sini masalah. Jadi merencanakan pembelajaran, masalahnya apa, kita buat RPP, kita buat perbaikan, baru kita buat apa, kita laksanakan perbaikan, memecahkan masalah. Sekarang yang berikutnya ini.
sekedar informasi aja di buku ada ini. Melalui tab guru dan mahasiswa dilatih dan diuji untuk menginternalisasi dan menghubungkan berbagai konsep dengan pengalaman dan situasi nyata yang dihadapi. Ada ibu. Maksudnya begini, mahasiswa atau guru itu kan nanti akan dihadapkan di dalam bentuk kasus. Bacaan dikemas dalam bentuk kasus. Itu tab. Tidak ada tab yang kasus itu tidak ada yang di pendidikan ini. Semuanya kasus, tapi kasus itu berkaitan dengan pendidikan. Ya. Jadi Anda dikatakan menginternalisasi itu memahami apa yang terjadi di dalam kasus. Memahami apa yang terjadi di dalam kasus. Kalau Anda di PKP, dulu di fakta atau data. Pernah kan gitu? Mengidentifikasi dan sebagainya. Menggunakan prinsip PTK, yaitu internalisasi. Internal artinya internal guru itu sendiri. Pemikiran guru itu sendiri. Kemudian memecahkan masalah dan memperbaiki kualitas pembelajaran. Masalahnya apa yang harus kita lakukan, kemudian kita perbaiki pembelajarannya itu. Jadi di dalam PTK juga mirip dengan PKP. PKP kemarin memperbaiki pembelajaran dengan siklus 1, siklus 2, kan begitu. Tapi kalau di dalam PTK, dalam TAP, ini memperbaiki pembelajaran langsung setiap kasus. Tidak ada siklus 1, siklus 2. Jadi langsung Anda hadapi, kira-kira dengan menggunakan apa Anda bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya ini. Apakah metodenya diganti seperti kemarin? Medianya dirubah? Atau barangkali gurunya perlu diberikan masukan di situ? Ya. Atau menggunakan media benda asli? Semua tergantung kepada Anda sendiri nanti untuk mengatasinya. Karena di sini ada langkah-langkah setiap perbaikan di sini kan ada kan memecahkan masalah dan memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Memperbaiki kualitas ini bentuknya RPP. Ya. Anda memperbaiki pembelajaran di kelas itu bentuknya RPP. Ya, RPP itu kan seolah-olah Anda melakukannya ya. Jadi RPP itu seolah-olah Anda melakukan siklus. Anda melakukan pembelajaran. Nah, tapi bentuknya tertulis ya. Konsep tugas akhir program. Ya, pengertian TAP. Tugas akhir bukan tugas yang harus dikerjakan mahasiswa program S1 yang sudah memenuhi persyaratan literasi dan akademik. Nah, karena ini nomor 1 ini adalah ada dipersyaratkan literasi dan akademik, kemungkinan ada teman Anda yang waktu PKP tidak masuk di tab ini, kemungkinan besar. Ada 1 atau 2, kalau syukur kalau lolos semua. Ya. Kemudian yang B merupakan serangkaian tugas berbentuk permasalahan, itulah, lihat ya. Merupakan serangkaian tugas berbentuk permasalahan. Jadi masalah, kasus-kasus, ya, bentuknya kasus, pernyataan yang diangkat dari masalah nyata. Jadi diangkat dari kasus yang dihadapi guru di mana saja. Kalau PKP kan yang dihadapi oleh guru, tetapi kalau TAP itu dihadapi oleh siapa saja, ya, nyata. Kemudian pembelajarannya harus dipecahkan oleh guru. Makanya di sini membuat RPP nanti, ya. Tugas berbentuk masalah yang diangkat dari masalah nyata, artinya kejadian pembelajaran yang harus dipecahkan oleh guru. Jadi nanti Anda harus banyak belajar tentang memecahkan kasus, bukan membaca kasus, ya, memecahkan kasus. Sekarang tujuan TAP. Melatih sekaligus menguji mahasiswa agar dapat berpikir
komprehensif berdasarkan teori dan praktek yang telah diikuti. Anda kan telah berpraktek, telah mendapat teori. Nah, ini dihadapkan Anda pada masalah kasus. Nah, kasus ini Anda dalami, nanti kerangkanya kita lihat nanti gimana cara mikirnya. Anda kadang dan Anda akan menyelesaikan kasus itu dalam bentuk praktek, tapi wujudnya adalah RPP. Jadi kalau RPP itu dipraktekkan, benar-benar RPP yang Anda lakukan itu membimbing guru untuk membuat kualitas pembelajaran itu bagus di kelas itu. Intinya itu. Kemudian yang kedua, mengukur penguasaan kompetensi akhir mahasiswa melalui ujian dalam aplikasikan pengetahuan. Nah, ini nanti ujian, ada ujian. Nanti ujiannya itu Anda disalut, ya, salut mana? Kita tidak tahu kalau Balikpapan ya Balikpapan, kalau Samarinda, Sangatta. Hadapi pada komputer satu-satu, setiap orang menghadapi satu-satu. Dan masuknya itu tidak bersamaan. Mungkin Anda satu kelas ini bisa jadi 2 hari. Ya. Ada yang pagi, ada yang sore, besok ada yang pagi, ada yang sore. Nah, dan soalnya umumnya berbeda-beda. Ya. Jadi kasusnya tidak bisa tanya-tanya. Kalau jawab itu tidak bisa tanya. Ya. Oleh karena itu kita harus mencoba percaya diri dalam arti meningkatkan kemampuan kita untuk bisa percaya diri untuk menghadapi ujian itu. Karena Anda harus mandiri nanti, tidak bisa tanya. Gitu. Mengukur penguasaan kompetensi akhir mahasiswa melalui ujian dan mengaplikasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai mata kuliah dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran secara komprehensif. Secara menyeluruh harus tuntas. Ya. Artinya masalah itu harus Anda tuntaskan di dalam komprehensif itu, secara komprehensif itu. Ya cuma di dalam nanti ada cara membuat RPP bagaimana di dalam tab. Nanti pada pertemuan ketiga barangkali kedua nanti kita coba. Kalau ini belum, ya. Kita coba dulu ujian tabnya seperti itu. Kemudian materinya ini. Yang pertama, penguasaan bidang ilmu. Anda melihat kasus itu, nanti Anda bisa melihat sejauh mana ilmu yang dimiliki mahasiswa dan untuk mengevaluasi guru terhadap tugasnya. Dilihat dari gurunya bagaimana. Ya. Kemudian pemahaman peserta didik. Pada kasus itu nanti Anda lihat peserta didik itu bagaimana. Aktifkah? Tidakkah? Tidurkah? Bermainkah? Kenapa sampai begitu? Itu pemahaman peserta didik. Kemudian pembelajaran yang mendidik, artinya ya ada ilmunya, ada sikapnya, penanaman sikap, ada juga keterampilannya di dalam pembelajaran itu. Jadi ada 3 ranah kognitif, ya, afektif, psikomotorik gitu ya. Itu hendaknya dimasukkan di situ. Kemudian yang terakhir, pengembangan kepribadian dan profesional yang dikemas dalam bentuk kasus atau masalah. Jadi soalnya dalam bentuk kasus, bacaannya dalam bentuk kasus. Ini pendukungnya saya pikir nggak usah ini kan udah lulus semua kan. Kalau ini nggak lulus nggak mungkin ikut tab. Ya. Berikutnya, karakteristik soal tab. Nah, kita sudah mau masuk kasus, sudah di halamannya kasus gitu. Ya, kita mau masuk. 1, menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi. Menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan suatu konsep. Anda memandang kasus itu dipandang dari sudut mana saja, itu boleh. Jadi nanti misalnya saya memberi kasus, tiap orang itu berbeda-beda jawabannya.
Tidak mungkin sama kalau tidak dikasih lembaran dari teman, tidak mungkin sama. Karena sifatnya adalah terbuka, ya. Waktu sifatnya terbuka. Jadi menuntut pemikiran dan sudut pandang yang berbeda-beda. Dari mana saja, yang penting nyampe. Misalnya mau ke Samarinda, mau lewat jalan tol boleh, mau lewat sungai boleh, mau lewat jalan biasa boleh, mau lewat laut juga boleh, pesawat juga boleh. Ini pemikiran dari, tapi yang penting sampai ke gubernuran, kan intinya begitu. Yang pertama, memecahkan masalah dalam suatu kasus. Ini yang menerapkannya. Konsepnya memecahkan masalah dalam suatu kasus. Tentunya memecahkannya itu harus ya sistem seperti PTK lagi. Ada identifikasi, ada analisis, ada prioritas, ya. Kemudian kalau di sini menganalisis penyebab suatu masalah, ya, dianalisa. Kemudian yang ketiga, menyintesis, menggabungkan beberapa informasi sehingga membentuk satu kesatuan baru yang utuh atau memberikan evaluasi atas suatu kasus. Gabungkan ilmu-ilmu yang lain, jadikan satu, jadi membentuk evaluasi. Misalnya, ternyata pembelajaran yang dilakukan oleh Pak A gagal. Itu kan kesimpulannya. Beberapa gagal, metodenya sudah dilakukan, medianya sudah, upayanya yang lain sudah, ternyata gagal. Itu namanya menyintesis informasi, menggabungkan beberapa informasi. Begitu juga yang positif, ya. Substansi tab bersifat problematik, menyeluruh dan terbuka terarah. Ini tadi yang sudah saya singgung, tapi ini barangkali tidak ada salahnya kalau kita ulang. Bersifat problematik, problem, masalah. Soal-soal yang memuat permasalahan dan hanya dapat dijawab bila mahasiswa menguasai konsep-konsep bidang ilmu keguruan maksudnya, keguruan pendidikan, kepribadian, keprofesionalan yang memadai. Kalau ini Anda banyak berdiri di depan kelas, saya pikir tidak terlalu sulit, ya. Yang sulit itu kalau misalnya tadinya honor, kemudian gurunya itu mungkin karena peraturan harus pindah kantor, ya ini yang jadi masalahnya. Jadi tidak terlalu banyak benturan dengan masalah di kelas. Ini juga tidak banyak kita latihan di dalam memecahkan masalahnya. Kemudian yang B, jawaban yang diminta menuntut kemampuan mahasiswa untuk mengaitkan unsur-unsur keilmuan dan beberapa mata kuliah secara terpadu dengan situasi nyata dan pembelajaran. Jadi menuntut mahasiswa untuk mengaitkan unsur, ada unsur IPA, ada unsur pendidikan, ada unsur IPS. Apa aja yang Anda pernah dapat itu Anda gunakan untuk mengatasi masalah ini. Jadi, secara terpadu artinya bisa gabungkan dengan situasi nyata dalam pembelajaran. Jadi Anda bisa menggunakan berbagai ilmu itu gabung-gabung untuk mengatasi masalah. Kemudian terbuka dan terarah. Soal-soal tab memungkinkan mahasiswa menjawab dari sudut pandang yang berbeda. Nah ini, berdasarkan teori, prinsip, prosedur yang dipelajari. Walaupun soalnya sama, jawabannya, redaksinya beda-beda. Ya, redaksinya berbeda-beda, walaupun arahnya barangkali sama. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Nanti aja kalau ada tanya. Tugas akhir program merupakan ujian program yang menguji kemampuan mahasiswa untuk, nah ini kembali lagi, PKP kan ada kan, mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, memecahkan masalah, memprediksi atau menilai suatu persoalan pembelajaran berdasarkan teori, pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
Ini yang Anda nanti bisa Anda pecahkan. Sekarang saya lanjut ke bentuk tab soalnya. Bentuk tab. Ya. Soal tab berbentuk uraian yang dikemas dalam bentuk kasus pembelajaran yang dilengkapi dengan pertanyaan. Yang kedua, kasus merupakan peristiwa khas dan nyata yang terjadi dalam konteks pembelajaran di kelas. Ya. Karena ini guru ya, konteksnya konteks pembelajaran di kelas. Tidak ada konteks hukum, tidak ada, itu sarjana hukum, jurusan hukum. Ya. Konteks manajemen tidak ada, jadi konteksnya konteks pembelajaran. Karena ini guru kelas ya. Kemudian kasus mencakup unsur paparan peristiwa, uraian peristiwa, ya, cerita peristiwa, masalah yang menjadi fokus, apa yang menjadi fokus yang diceritakan di situ. Kemudian informasi yang terkait dengan masalah. Ya. Jadi informasi yang terkait dengan masalah itu pasti akan kelihatan nanti. Ya. Kalau anaknya itu misalnya tidak aktif, mungkin di dalam kasus itu akan kelihatan gurunya metodenya tidak tepat, kemungkinan begitu, pasti itu ada kaitannya. Jadi akan Anda lihat informasi atau yang terkait dengan masalah itu di dalam kasus yang Anda baca itu pasti ada hubungannya, gitu ya. Jadi itu ada alternatif pemecahan masalah gitu. Kemudian yang kerangka berpikir, ini saya sampaikan ini dulu. Kerangka berpikir, ya dilihat dulu. Kerangka berpikir memecahkan kasus. Di buku ada. Ya, saya berikan penjelasan sedikit tadi. Kalau namanya kerangka itu urut, ya, kerangka manusia kayak kepala di atas, jangan dipasang di bawah, gitu ya, menakutkan nanti. Kakinya digigit kepala, gitu. Jadi kerangka itu ini adalah sistematis pola berpikir memecahkan kasus. Intinya begitu. Jadi ini urut, jangan dibolak-balik ya. Anda hafalkan ya, Anda pahami, Anda terapkan nanti di dalam kasus. Yang pertama, membaca dan mempelajari kasus dengan cermat, itu penting. Setiap alinea Anda membaca, Anda harus bisa mengambil makna dari setiap kalimat. Tolong diperhatikan ini, ya, kerangkanya. Membaca dan mempelajari kasus dengan cermat, artinya dalam setiap kalimat itu Anda harus bisa menemukan kasus itu dengan cermat. Apanya yang kurang. Karena di dalam tab ini Anda akan memperbaiki juga seperti PKP. Di samping kelebihan dari guru itu, kira-kira Anda harus bisa menemukan di mana kelemahan guru atau kelemahan kasus itu. Itu yang pertama. Harus menemukan. Kalau bisa menemukan. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai informasi kunci penting yang terdapat dalam kasus. Informasi kunci, ya, informasi yang dianggap penting, ya, informasi yang dianggap penting. Maksudnya begini, di dalam pembelajaran itu Anda lihat anaknya banyak yang ngantuk, itu kan informasi penting gitu. Bukan ngantuk itu penting, tetapi di dalam pembelajaran Anda membaca kasus, banyak siswanya yang ngantuk, banyak yang bermain, itu penting, informasi penting. Gurunya mengajar monoton, penting. Gurunya mengajar tidak menggunakan alat peraga, itu juga identifikasi yang dianggap kunci.
ya, tidak menggunakan alat peraga misalnya. Kalau sudah alat peraga, ya nanti dianalisa larinya. Gitu. Jadi identifikasi ini ada beberapa yang memang nanti perlu terkait nomor poin 4 itu. Ya, poin 4. Menganalisis penyebab dari kasus itu. Itu kaitannya. Kemudian yang ketiga, ya, nomor 2 tadi, sifatnya masih global seperti dulu ya. Belum mengarah ke metode, menyebutkan metode maksudnya, tapi sifatnya global. Kemudian yang ketiga, mengaitkan informasi tersebut sehingga muncul permasalahan atau pertanyaan dari kasus tersebut. Artinya informasi kunci yang di atas ini, ya, informasi penting yang di atas ini akan muncul permasalahan setelah Anda kaitkan muridnya banyak ngantuk, gurunya ngajar nggak pakai metode, gurunya ngajar nggak pakai media misalnya. Di sini dikatakan kegiatan pembelajaran atau dikatakan juga kalau permasalahan biasanya kalimat tanya, mengapa proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu ini tidak menemui hasil yang baik, misalnya begitu. Kan dikaitkan dari kunci-kunci kelemahan tadi. Tidak berhasil, misalnya begitu. Kan yang pertama kali Anda tidak puas itu kan karena nilai rata-rata rendah kan, ya, tidak berhasil. Kemudian yang keempat, Anda mencari atau menganalisa penyebab dari kasus tersebut. Kasus 4 ini, menganalisis ini kaitannya ke nomor 2, bukan nomor 3. 4 ke nomor 2. Anak ngantuk, dianalisa sebabnya apa. Ya. Anak tidak aktif, dianalisa penyebabnya apa. Misalnya anak tidak bisa memahami konsep, penyebabnya apa. Gurunya menanamkan konsep tidak bagus, misalnya begitu. Nah, setelah kita tahu penyebabnya, ya, penyebabnya dikaitkan dengan identifikasi tadi, penyebabnya ini kita cari solusinya. Solusinya adalah mengembangkan alternatif pemecahan masalah atau prioritas kalau kemarin kan begitu. Prioritas. Nah, setiap analisa dijawab satu alternatif. Misalnya A berkaitan metode, jawab alternatifnya juga metode, begitu. Kemarin PKP kan sudah sampaikan. Ini memudahkan korektor untuk menilai, ya, memudahkan korektor untuk menilai, ya, mengembangkan seperti itu. Jadi kalau misalnya guru dalam mengajar hanya di sini, mana tadi? Menganalisis, guru mengajar hanya menggunakan metode ceramah, di sini guru dalam mengajar sebaiknya menggunakan metode ini. Kan begitu. Metode dijawab metode. Jangan metode dijawab media. Mau beli baju dijawab beli bakso, kan habis uangnya. Pulang tidak bawa baju. Nah, seperti itu. Jadi dikaitkan seperti itu. Nah, setelah itu nanti Anda akan melihat yang ke-6. 6 ini kaitannya nomor 5. Anda kan alternatif pemecahan masalah. Anda akan menjawab masalah itu, memecahkan masalah itu dengan jawaban ini. Nah, kekuatannya apa? Kelemahannya apa? Ya. Kelemahan, kekuatannya apa? Misalnya, dengan guru menggunakan media, kekuatannya, siswa akan tertarik pada materi pelajaran. Kelemahannya mungkin tidak ada gitu. Kelemahannya apa? Kelemahannya sedikit sekali anak yang bermain, misalnya begitu, atau anak yang bermain tidak ada. Nah, gitu. Itu kelemahannya media. Misalnya aktif, dengan menggunakan metode diskusi sebagian besar siswa aktif. Kelemahannya satu orang yang kelihatan tidak bersemangat, kan begitu. Sehingga alternatif yang Anda pilih ini adalah betul-betul memiliki kekuatan yang harus Anda gunakan. Maksudnya di RPP nanti kekuatan.
Kemudian yang berikutnya, memilih satu alternatif yang dianggap paling efektif. Yang 7 ini adalah gabungan dari poin 5. Bukan satu aja sebenarnya. Satu alternatif itu setelah dijadikan satu ya jadi satu kalimat. Itu satu alternatif. Bukan satu metode saja. Kalau di situ ada metode memang perlu, media memang perlu, ya media dan metode digunakan jadi satu alternatif. Bukan hanya metodenya saja. Kemudian yang 8, menyusun dan menuliskan jawaban dari kasus tersebut. Ini yang dikatakan membuat RPP. Ya, ini yang dikatakan membuat RPP. Tapi ini belum. Silakan, kerangka berpikir sudah saya sampaikan. Nggak sulit, kalau nggak sulit saya lanjut, gampang ya. Biasanya di sini yang orang berpikir berloncat-loncat gitu. Tapi kalau PKP-nya mantap, PPK-nya mantap, ya nggak sulit insya Allah. Kerangka berpikir? Nggak ada? Kalau nggak ada, alhamdulillah ya. Diam berarti bisa. Diam berarti bisa. Oke. Ya, sudah. Sekarang saya coba kasus pembelajaran kelas 4. Kasus pembelajaran kelas 4. Nah, kita lihat dulu. Pak Arif adalah guru kelas 4, coba perhatikan, simak ya. SD 007 Balikpapan Kota. Nah, ini kita ambil contoh Balikpapan Kota. Bagi yang daerah lain, kalau ada yang bergabung, anggaplah ini SD Anda sendiri aja. Sedang mengajarkan mata pelajaran matematika tentang pecahan. Pak Arif menjelaskan cara menjumlahkan pecahan di papan tulis ya. Arif ya, kita lihat. Perhatikan anak-anak, kalau kita menjumlahkan dua pecahan yang berpenyebut beda, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Setelah penyebutnya sudah sama, kemudian pembilangnya dijumlahkan. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini 1/5 ditambah 1/2 atau setengah sama dengan 4/10 ditambah 5/10, penyebutnya disamakan 9/10. 4 tambah 5/10 nya kan sama. Begitu juga yang bawahnya, Anda kan tahu kalau itu. Anak-anak kelas 4 banyak yang bermain dan ada juga yang diam. Mungkin mereka kebingungan ya. Sama kan kasus-kasus sebelumnya. Sekarang kita lihat bawahnya. Pak Arif, pasti anak-anak sudah paham. Nah, coba selanjutnya kerjakan soal ini, kan gitu. Pak Arif menuliskan 4 soal di papan tulis dan siswa mulai mengerjakan. Namun sebagian besar siswa ribut, tidak tahu cara mengerjakan. Hanya sebagian anak yang aktif mengerjakan soal. Selama anak mengerjakan tugas, Pak Arif duduk di depan kelas sambil membaca, mungkin membaca WA. Setelah selesai, anak diminta saling bertukar hasil pekerjaannya. Pak Arif menyuruh seorang anak untuk mengerjakan tapi gagal, dan menyuruh siswa lagi juga gagal mengerjakan ke papan tulis maksudnya. Akhirnya Pak Arif menuliskan jawaban soal di papan tulis sendiri gitu jawabannya. Kemudian setiap siswa diminta memeriksa pekerjaan temannya dengan mencocokkan dengan jawaban di papan tulis. Pak Arif kecewa sekali ketika mengetahui dari 20 siswa, muridnya 20, hanya 2 orang yang menjawab benar dan 4 orang menjawab benar 3 soal. Yang lain salah semua. Aduh, kesini.
Ya kan? Itu. Ya. Terus, tadi kan langkah pertama bacalah dengan cermat, kan begitu ya? Baca dengan teliti dan cermat. Saya tambahi setiap apa? Setiap alinea Anda bisa menemukan kasus. Coba Anda perhatikan pada alinea pertama, apa yang Anda petik kasusnya dari itu. Pak Arif adalah guru kelas 4. Nah, apa yang Anda petik kasus itu? Kelemahan Pak Arif intinya begitu loh. Ayo, nggak usah takut dengan Pak Arif. Silakan kritik aku. Apa nomor 1? Pak Arif menjelaskan penjumlahan papan tulis, Pak. Penjumlahan papan tulis. Ya. Sebelum, barangkali yang perlu Anda perhatikan sebelum menjelaskan. Ayo. Gimana? Arif tidak menjelaskan untuk penyebut dan ininya. Tidak menjelaskan Pembilang. penyebut dan pembilang. Pembilangnya, iya. Oke, tidak menjelaskan penyebut pembilang. Oke, ada lagi? Alinea pertama, ayo. Apa? Ada kok yang paling penting itu, tapi jawabnya paling gampang. Apa? Ini betul ini, ayo. Yang kedua, siapa? Ada lagi, ayo. Dewi, Pak, tadi yang kedua. Ya, Dewi apa? Silakan. Ada yang lain? Saya, Pak. Iya, siapa? Banyak siswa. Menurut saya, cara menjelaskannya itu masih kurang menarik, Pak. Hanya menggunakan angka. Kalau perlu ditambahkan media, Pak. Misalnya berupa kertas yang dibagi-bagi atau media yang lainnya. Jadi kayak siswanya itu lebih mengerti atau memahami dari bentuk asli, benda asli dibandingkan hanya berupa angka yang dipaparkan di papan tulis. Oke, saya coba dulu ya. Betul, ini sudah ke detail, ini ke arah sudah solusi yang disampaikan terakhir ini, ke arah solusi. Baik, artinya Anda sudah bisa memetik kasus dari ini. Yang pertama dari kasus ini, walaupun nanti ini tidak terlalu sulit, Pak Arif itu ada menyampaikan tujuan enggak di situ? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kalau tidak ada, Anda angkat jadi kasus. Jangan tidak ada, tapi dibiarin aja ya. Nanti diperbaiki di RPP Anda, menyampaikan tujuan. Memang kasusnya ringan, tidak menyampaikan tujuan, ya, misalnya. Itu disampaikan, karena tujuan itu mutlak penting. Ya. Mulai PKP kan sudah saya sampaikan, tujuan itu penting. Ya. Pak Arif tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian dilihat dari penanaman konsep, ya, Pak Arif itu kan tidak menjelaskan mana yang pembilang, mana yang penyebut. Kemudian teknik bagaimana cara menanamkan, teknik bagaimana untuk menyamakan penyebut. Tadi ada yang menjawab menggunakan media kertas, itu lebih bagus. Jadi harus itu. Yang jelas di sini Pak Arif dalam pembelajaran tidak menggunakan alat peraga, ya kan? Ya. Ada alat peraganya? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak Arif. Nah, nanti jawabnya itu alat peraganya itu dalam bentuk tadi kertas yang warna-warni dan sebagainya. Ini 1/4, ini 1/10. Pengenalan, karena ini sudah mungkin agak lanjut, barangkali bisa juga
teknik bagaimana cara menyamakan penyebut ya. Penyebut itu caranya menggunakan apakah ya, kelipatan persekutuan terkecil ya penyebut itu. Misalnya dari 5, 2 itu kelipatan 5 kan 5, 10, 15. Kalau 2, 4, 6, 8, 10 kan itu penyebutnya 10. Nah, konsep-konsep itu ditanamkan kepada anak-anak ya, kelipatan. Kalau pengenalan pakai media, silakan media apa yang mudah. Ini kan kelas 4 ya, mudah-mudah dimengerti gitu. Supaya anak tidak kebingungan ya. Jadi dalam identifikasi di situ yang jelas Pak Arif tidak mampu menanamkan konsep pecahan dengan benar. Ya kan gitu. Kemudian dari siswa apa yang Anda lihat? Mereka tidak Ya, tidak mengerti. Siswa banyak yang bermain dan kebingungan. Dan Ya, dan kebingungan. Ya. Kalimatnya Anda rubah, tidak ada masalah di situ. Yang intinya bermain, diam, dan mereka kebingungan. Artinya ya bingung lah. Ya. Itu kalimatnya jadi Anda tinjau dari gurunya, Anda tinjau dari medianya, Anda tinjau dari metodenya, dari siswanya. Sudut pandang Anda dari situ. Jangan hanya melihat ininya ndak ada, jangan dibiarkan ndak ada, harus ada. Kalau menurut Anda itu harus ada. Misalnya tujuan itu penting ya, munculkan. Dianggap Pak Arif itu lemah di tujuan, ndak menyampaikan. Kenapa ndak menyampaikan gitu? Akhirnya ndak sampai tujuannya ndak punya. Ya, seperti dulu kan saya katakan itu. Kalau ke mall ndak punya tujuan, ujung-ujungnya mau. Kalau misalnya tanamkan ujian untuk beli baju gitu. Kalau tidak ada tujuan, ya uangnya habis untuk beli bakso. Pulang tidak bawa baju kan. Gitu. Jadi harus ada tujuannya disampaikan. Siapa yang lain lagi yang ada yang mau menyempurnakan tentang kasus ini, nanti kita cross check dengan jawaban. Jadi di sini identifikasi dan lainnya nanti kita pisahkan. Yang penting Anda sudah cari kelemahannya di sini juga sudah. Penanaman konsepnya Pak Arif kurang bagus karena tidak menggunakan metode. Metode yang digunakan juga kurang relevan. Seharusnya metode tugas seperti ini kan bisa ditugasi anak-anak kan, mengisi pembilangnya, ya, memaju ke depan, penyebutnya sudah tahu, baru pembilangnya mengisi. Itu bisa dilakukan oleh Pak Arif dengan metode pemberian tugas. Sekarang Pak Arif, anak-anak sudah paham. Nah, coba selanjutnya. Nah, ini dulu. Apa yang Anda petik dari sini? Ini kan mengecek pemahaman siswa kan? Pak Arif sudah Ya. memastikan Ya, anak-anak Pak. sudah paham walaupun belum Ya, paham. Pak. Harusnya bagaimana ini? Pak Arif apa ini? Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada yang belum dimengerti. Iya. Kalau memberi kesempatan bertanya boleh, tapi kadang-kadang anak kan pasif kalau tidak tahu tadi ya. Kan kebingungan tadi kan? Nah, Iya, Pak. barangkali Pak Arif menggunakan tanya jawab untuk mengecek pemahaman siswa. Tanya jawab aja. Kan anak lebih aktif ya seharusnya. Nah, untuk mengaktifkan, untuk mengecek pemahaman siswa, seharusnya Pak Arif menggunakan atau memanfaatkan tanya jawab. Ya, jangan dikatakan metode tanya jawab, tidak usah. Menggunakan tanya jawab, artinya menggunakan metode tanya jawab. Tapi di sini anak-anak sudah paham, sudah Bapak, ya gitu aja jawabnya anak-anak, pasti. Tidak berani, belum, tidak berani. Anak-anak takut dengan Pak Arif. Ya. Berikutnya, Pak Arif menuliskan 4 soal di papan tulis dan siswa mulai mengerjakan. Namun sebagian besar siswa ribut, tidak tahu cara mengerjakan, hanya sebagian anak yang aktif mengerjakan soal. Ayo, ambil dari kalimat ini. Tadi kan saya suruh baca dengan cermat, ambil setiap alinea kasusnya ketahuan. Apa yang Anda lihat kelemahan di Pak Arif? Ayo. Ingatlah PKP permasalahan singgung masa hilang sama sekali, nggak menetap ilmunya.
ilmunya menguap ini kemana. Pak Arif menuliskan 4 soal di papan tulis dan siswa mulai mengerjakan, namun sebagian besar siswa. Di mana kelemahannya Pak Arif? Ya, ini Pak Arif, jangan siswanya disalahkan. Pak Arif tidak membantu Pak, tidak membimbing siswanya yang tidak mengerjakan itu, yang tidak mengerti. Oke, hampir bahasanya dibuat bahasa lain. Hampir arahnya udah betul. Dari bahasa lain. Hampir betul sudah yang kelas sudah 70% arahnya. Tapi belum nyampe. Silakan disempurnakan lagi. Yang lain bantu. Arahnya udah betul. Tapi belum nyampe gitu. Mau ke Samarinda masih di jalan tol. Ayo silakan. Ada yang lain? Ayo yang lain bantu, salah enggak apa-apa. Silakan. Pak Arif menuliskan 4 soal di papan tulis dan siswa mulai mengerjakan, namun di bagian besar itu ribut dan tidak tahu cara mengerjakan, hanya sebagian anaknya. Itu sebenarnya kelemahannya. Kenapa Anda kenapa ya? Ayo, cari kelemahannya kan di situ. Pak Arif, hampir tadi itu, coba dibulak-balik kalimatnya, sudah hampir betul. Arif tidak menenangkan kondisi kelasnya masih belum tenang, masih ribut, tetapi Pak Arif tetap terus melanjutkan. Jadi seharusnya Pak Arif menenangkan dulu, kemudian kalau ada murid yang tidak tahu dijelaskan kembali, Pak. Oke, ini terkait kondusivitas kelas. Oke, ini sudut pandang yang berbeda. Ayo cari yang lain lagi. Pak, Hampir kalau arahnya saya, Ya. kalau dari ini Pak Arif itu kurang melibatkan dari keaktifan siswa. Hampir sama yang kedua kalau melibatkan. Gini Pak Arif menuliskan 4 soal di papan tulis, ya kan, kemudian suruh ngerjakan, siswa mulai ngerjakan, kan disuruh ayo sudah kerjakan, kan begitu ya Pak Arif. Kelemahan Pak Arif ini tidak memberi penjelasan cara mengerjakan soal. Ini anak-anak penyebutnya lagi begini, jadi diberi penjelasan cara mengerjakan soal, dijelaskan, bukan mengerjakannya, cara mengerjakan soal, caranya gitu. Supaya di sini kita lihat tidak tahu cara mengerjakan, nah, cara mengerjakan tidak tahu, berarti Pak Arif harus menjelaskan tata cara atau cara mengerjakan soal sehingga anak tidak kebingungan. Disamakan penyebutnya dulu. Kemarin tadi kan sudah jelaskan pemahaman. Memang di sini agak sulit karena menyamakan penyebut murid Pak Arif ini kan belum mampu, masalahnya itu. Tapi kelemahannya ini tetap kita angkat. Pak Arif tidak menjelaskan cara mengerjakan tugas atau LKS yang ada di papan tulis itu dengan benar. Jadi jelasin dulu, baru siapa yang belum jelas, sudah Pak, ya udah mulai kerjakan kalau sudah jelas. Kan begitu seharusnya. Jadi Pak Arif tidak menjelaskan tentang cara mengerjakan soal dengan benar itu. Bukan jawabnya, tapi tata caranya, samakan penyebutnya itu. Tapi kalau kita lihat kasusnya memang menyamakan penyebutnya aja juga susah gitu ya. Oke, sekarang yang berikutnya. Selama anak mengerjakan tugas, Pak Arif duduk di depan kelas sambil membaca. Ayo. Apa yang Anda dapat? Pak Arif menggunakan metode ceramah, Pak. Ini loh, kasus yang terakhir ini. Kalimat terakhir. Ayo. Ya dia pakai Arif udah membaca Pak Arifnya.
Iya, buat kalimat yang jangan membaca ini yang Anda dapat. Buat kalimat lain. Pak Arif tidak membimbing siswa dalam mengerjakan soal. Oke. Selama anak mengerjakan soal, Pak Arif tidak mengadakan supervisi kelas atau keliling untuk membimbing siswanya yang mengalami kesulitan. Kan begitu. Keliling, jangan duduk aja ke belakang. Kenapa deh kok diem aja? Ini Pak nyamakan penyebutnya, bingung. Nah, ini caranya ini kan begitu. Jadi selama mengerjakan tugas seharusnya Pak Arif di sini kan cari kelemahannya ya. Pak, selama anak mengerjakan soal, Pak Arif tidak melaksanakan bimbingan atau keliling di kelas gitu. Ya. Lanjut lagi. Nah, setelah selesai anak-anak diminta saling bertukar hasil pekerjaannya. Pak Arif suruh anak untuk mengerjakan tapi gagal, dan menyuruh siswa lagi juga gagal mengerjakan. Akhirnya Pak Arif menuliskan jawaban soal di papan tulis, kemudian siswa diminta memeriksa kerjaan temannya dengan cocokkan dengan jawaban di papan tulis. Pak Arif kecewa ketika mengetahui dan sebagainya. Ayo, kali ini apa? Terakhir ini apa? Yang pertama dulu. Anda harus tahu dari sini. Tapi itu kalau ini Anda jeli agak sulit nanti. Ayo, harus jeli. Namanya tato seperti ini, namanya kasus. Ayo. Pak Arif tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba hingga benar. Oke, untuk kuncinya ya, yang kunci boleh tidak memberi kesempatan siswa sampai jawaban itu benar. Ada yang lain? Sudah ada mengarah ini sudah betul. Ada apa lagi? Pak Arif Artinya tidak begitu gagal suruh duduk. Ya. terhadap Gimana? Ulangi lagi. Pak Arif tidak memberikan gambaran jawaban kepada seluruh siswa. Gambaran apa? Gambaran jawaban gimana? Gambaran jawaban terkait soal yang diberikan kepada siswa. Gambaran ini maksudnya apa? Uraian jawaban gitu. Kunci Iya. Kunci. Jawaban. Kunci hampir sama nih. Memberi kesempatan siswa untuk menjawab dengan benar tadi yang nomor 1 sama. Jadi kita lihat di sini ya. Setelah selesai anak diminta saling bertukar hasil pekerjaannya. Itu dulu yang Anda soroti dulu. Bolehkah siswa koreksi pekerjaan siswa lain? Itu dulu boleh nggak? Tidak boleh. Boleh nggak? Nah, kenapa nggak Anda angkat kalau nggak boleh? Satu kalimat ini. Setelah selesai anak diminta saling bertukar hasil pekerjaannya. Anda jangan terbayang, bukunya diputar kiri kanan atau samping. Jangan itu, kok ditukar ya pekerjaannya. Harusnya Anda begitu. Ya. Pak Arif seharusnya mengoreksi sendiri pekerjaan, atau kata lain, Pak Arif tidak mengoreksi sendiri hasil pekerjaan siswanya. Kan tidak mengoreksi kan? Iya. Bagaimana memberi masukan jawaban yang betul kalau Pak Arif dikoreksi pekerjaan siswa itu oleh orang lain atau anak lain? Tidak tahu siapa yang lemah, siapa yang pintar, tidak tahu. Jadi pekerjaan siswa itu tidak boleh dilimpahkan kepada siswa. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Kemudian Pak Arif menyuruh anak tadi gagal. Kemudian sampai jadi ada saran tadi sampai jawaban benar. Seharusnya kunci itu, membuat kunci itu dijawab bersama boleh sambil menjelasin. Dijawab sampai benar gitu. Ya, dijawab sampai benar. Kalau Anda menyuruh membuat kunci ke depan, itu memilih anak tuh ya anaknya yang agak pandai. Jangan anak yang kurang Anda suruh, ya pasti gagal. Begitu, supaya nggak terlalu banyak masalah gitu. Seharusnya lo kunci itu anak yang agak pandai. Atau paling tidak yang angkat tangan, ya. Angkat tangan. Nah, karena
penjelasannya memang salah, prosedurnya salah, sehingga membuat kunci jawaban seharusnya di sini ada inilah, hanya 2 orang yang menjawab benar, seharusnya itu bisa ditunjuk untuk membuat kunci. Seharusnya itu. Siapa yang bisa, anak-anak, jangan ditunjuk perorangan. Tapi ditanya dulu siapa yang betul, yang bisa, ya gitu. Tapi kalau sudah dikumpulkan, dikoreksi, kita akan tahu siapa yang bisa menjawab dengan benar kunci jawabannya. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita memahami soal itu seperti itu, ya. Jadi kita lihat dari kasusnya itu dari alinea per alinea, ya, alinea per alinea. Nah, dari kasus per kasus itu Anda akan nanti bisa melihat kelemahan Pak Arif itu di mana, ya. Secara keseluruhan nanti ada beberapa poin yang harus Anda perbaiki. Sekarang kita lihat di alternatif jawaban. Ini pertanyaannya kan ini. Nah, pertanyaan, identifikasi 3 kelemahan pembelajaran yang dilakukan Pak Arif dalam kasus ini. Beri alasan mengapa Anda menganggap sebagai kelemahan. Tahu nggak? Kelemahannya apa? Alasannya kenapa Anda anggap lemah? Itu diberi alasan. Yang kedua, kaitkan berbagai informasi sehingga muncul pertanyaan kasus tadi. Kalau anaknya itu ngantuk, gurunya tidak pakai media, tidak pakai metode yang tepat, akhirnya gagal misalnya. Buatlah analisis penyebab masalah tersebut, kemudian mengembangkan alternatif pemecahan masalah, menganalisis kekuatan dan kekurangan setiap alternatif, kemudian memilih satu alternatif yang dianggap tepat. Nah, di sini nanti kalau ada ini membuat RPP, mengatasi masalah, ya, mengatasi masalah. Sekarang kita masuk ke identifikasi, ya, identifikasi. Ya. Arif tadi apa? Tidak menyampaikan tujuan kan, misalnya. Nah, identifikasi kelemahan Pak Arif dalam kasus ini sebagai berikut. Nomor 1. Pak Arif pada saat pembelajaran tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Alasannya apa? Anda angkat perlu ini. Dengan tidak disampaikan tujuan pembelajaran pada saat pembukaan, anak menjadi bingung kompetensi yang akan dicapai, kemampuan yang akan dicapai, tujuan yang akan dicapai. Gitu. Gimana? Ada bayangan? Ada Pak. Ada Pak. Oke, ya sama dengan ke mall tadi lah, bingung apa, ini gue capek nongkrong di warung misalnya. Dalam menjelaskan penjumlahan pecahan, Pak Arif tidak menggunakan prosedur penjumlahan pecahan. Nah, tadi gurunya ini tidak mampu, ya, tidak menggunakan prosedur penjumlahan pecahan yang benar. Tambahin sendiri yang benar, yang betul sini. Kritik ke Pak Arif tidak apa-apa, tidak apa-apa, sesuai dengan yang betul menurut Anda, ya gitu. Nah, kemudian alasannya apa? Ini kan dalam penjelasan Pak Jarod tidak menggunakan prosedur, ya. Alasannya apa Anda mengatakan tidak menggunakan? Siswa tidak paham proses penjumlahan pecahan yang dijelaskan Pak Arif karena tidak menggunakan prosedur. Tidak paham kan tadi, bingung? Ya, bingung. Anda screenshot sendiri ya, yang materi-materi yang penting silakan. Kemudian dalam proses pembelajaran yang dilakukan Pak Arif tidak menarik perhatian siswa. Tadi banyak yang bermain. Kenapa tidak menarik? Alasannya, dengan tidak menggunakan media dalam proses pembelajaran, siswa kurang tertarik terhadap materi dan sukar memahami proses penjumlahan pecahan. Kalimat yang ini, yang biru dan yang hitam, itu kalimatnya Anda buat sendiri. Anda kan lebih paham tentang pendidikan di kelas Anda. Itu lebih bagus daripada ini. Ini kan hanya sekedar contoh aja gitu. Sekedar contoh aja. Halo Bi. Silakan Ya, identifikasi, ada yang mau ditanyakan? Oke. Ini belum menyebutkan medianya, media apa belum ya? Hanya menggunakan media gitu. Sudah? Alternatifnya sudah? Sudah Pak. Oke.
atau nanti jawaban identifikasi ini ya, identifikasi itu. Nah sekarang perumusan masalah. Nomor kedua tadi perumusan masalah. Pertanyaannya kan apa nih? Kaitkan berbagai informasi sehingga muncul pertanyaan kasus. Pertanyaan kasus itu rumusan masalah. Atau tulis pertanyaan kasus garis miring rumusan masalah boleh. Nah, mengapa prosedur pembelajaran tentang materi apa? Sebutkan materinya Pak Arif tadi. Yang dilaksanakan oleh Pak Arif tidak mencapai hasil yang memuaskan, ya kan? Tidak menyampaikan tujuan tadi, tidak apa-apa, akhirnya tidak mencapai tujuan yang memuaskan. Materinya sebutkan. Ini prosedur pembelajaran tentang materi ini ada Pak Arif. Ini kalimat sini aja, tidak usah disebutkan medianya tidak ada atau apa. Tapi kalau mau disebutkan juga boleh. Tapi terlalu panjang nanti, ya, terlalu panjang. Sekarang analisis penyebab terjadinya masalah. Yang ketiga, analisis. Ini kerangka ya, kerangka berpikir tadi yang keempat ini. Kalau yang satu kan hanya membaca, ini yang ketiga sekarang. Analisis penyebab terjadinya masalah. Apa penyebabnya? Ya. Kok timbul masalah itu apa? Nah ini, Pak Arif pada kegiatan awal tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Ada kan tadi? Penting ini, pada hanya RPP aneh. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kan itu aja jawabannya. Tapi harus ada. Jadi Pak Arif, penyebabnya ini. Tujuan itu penting ya, penting sekali lagi. Mau kamar mandi tujuannya apa? Ya, mau wudhu kah, mandi kah, atau buang air kecil kah apa? Kita kan tidak tahu. Tujuannya apa kok kamar mandi? Oh, tahu tuh balik lagi. Ngapain? Tidak jadi ya, itu kan tidak punya tujuan namanya gitu. Kemudian yang berikutnya, guru tidak memberi contoh proses penjumlahan bilangan pecahan sesuai prosedur. Nah, sesuai prosedur. Bagaimana menyamakan penyebut ya. Kalau nanti kita tadi ada yang usul menggunakan media, bagus, nanti munculkan di alat di RPP yang munculkan di gambar di sana. Di RPP itu diberi gambar alat peraga dan sebagainya. Jadi guru tidak memberi contoh proses. Ini intinya kalau analisis penyebab itu kelemahan, kejelekan Pak Arif itu apa? Kekurangannya ya, maaf. Barangkali kekurangan Pak Arif itu apa? Ya. Guru tidak memberikan contoh proses penjumlahan bilangan pecahan sesuai prosedur. Bagaimana cara membuat penyebut, kemudian pembilangnya itu bagaimana, kok bisa dapat 5, dapat 2, tadi gimana, itu prosedur namanya. Kemudian yang berikutnya, guru kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Kurang tanya jawab, saya lihat tadi, bagaimana jelasin penyebut itu, enggak ada. Anak-anak penyebut ini siapa yang bisa mengisi pembilangnya, seharusnya begitu. Saya ya bisa tuliskan sana, menulis. Ya, sekaligus pemberian tugas seharusnya gitu. Guru melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi misalnya 1/5, setengah tadi kan penyebutnya 10 kan. Nah, kalau penyebutnya sudah tahu berapa, supaya jadi pembilangnya tahu kan, kita lihat ada melibatkan siswa. Ya, kalau kita lihat ini nanti. Nah ini, seharusnya kan penyebutnya 10, 10. Siapa yang bisa ngisi pembilangnya, ini kan kosong pembilangnya. Nah, angkat tangan. Anak disuruh ngisi, itu artinya melibatkan siswa. Sedangkan Pak Arif tidak melibatkan siswa dalam pemberian contoh. Boleh dalam pemberian contoh itu melibatkan siswa, boleh. Ya. Contoh penjumlahan pecahan boleh melibatkan siswa. Kemudian yang ke D, guru tidak menggunakan media pembelajaran pada proses pembelajaran. Saat proses pembelajaran, ya. Tidak ada alat peraga tadi yang digunakan tadi. Papan tulis itu bukan alat peraga, tempat menulis saja, ya. Tidak menggunakan alat peraga. Ya. Kemudian guru tidak memberikan penjelasan langkah-langkah pengerjaan tugas LKS tadi, ya. Tidak memberi penjelasan bagaimana cara mengerjakan LKS.
guru tidak memberikan penjelasan langkah-langkah pengerjaan tugas LKS. Saya ulang lagi. Yang bagian A cukup jelas, bagian B cukup jelas, proses prosedur. Yang bagian C, hati-hati ya. Bang masih ada di aku. Saya kan tadi sudah bilang tinjauan melalui metode media guru siswa, kan begitu. Nah, di bagian C, guru kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Kalau ini ada kata-kata yang seperti ini ya, ini artinya metode. Kalau tanya jawab menyuruh orang ke depan, itu kan metode tugas, metode diskusi misalnya, metode tanya jawab melibatkan siswa. Jadi bahasa ini tidak usah disebutkan metode, ini sudah menggambarkan metode. Guru kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Kalau guru menggunakan ceramah aja, tidak mungkin bisa melibatkan siswa. Gunakan tanya jawab dan sebagainya. Jadi ingat, bagian C ini adalah unsur dari metode. Silakan aja, itu metode tanya jawab boleh, metode pemberian tugas boleh, metode diskusi boleh, situ melibatkan siswa, metode. Silakan, bagian 3, ayo cepat, waktunya desak. Ayo, siapa? Ingat Jelas. ya, diam berarti jelas. Diam tenggelam, tidak tahu ya. Oke, bisa ya? Yang menyebabkan itu tadi kan sudah kita bahas awal tadi secara serampangan. Ini sudah poinnya ini. Jadi jawabnya ya seperti ini nanti kalau ada analisis, kalau minta analisis. Nah, sekarang keempat. Keempat itu apa? Alternatif pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini harus sinkron dengan ini. Analisis ya. Kalau ada contoh nanti tidak sinkron, Anda jawab berikutnya sinkron. Siapa tahu ada yang tidak ini. Ya, ini kan contoh kita ada sudah berapa. Waktu ada yang analisis yang pertama tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan ya. Kalau tidak, solusinya apa? Alternatif kan solusi. Kalau Mbak Arif tuh tidak menyampaikan tujuan, solusinya apa? Yang baik. Halo, Pak Arif itu ngajar tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang baik itu bagaimana? menyampaikan tujuan Pak. Ya, kan Di kegiatan kata awal. tidak aja dihapus. Pak Arif pada kegiatan awal menyampaikan atau sebaiknya ya, tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini juga gitu. Nah, harus ada sinkron. Guru pada kegiatan awal sehingga nih kata-kata belakang sehingga merupakan penguat dari depan ini menggambarkan kemampuan mahasiswa. Jangan hanya berhenti di sini. Oh, tahu guru ini bahwa tujuan pembelajaran itu adalah untuk mengetahui kompetensi yang akan dicapai siswanya, kan begitu. Kasih kalau Anda paham, Anda mengerti atau Anda lebih bisa menambah uraian di sini. Tambah aja. Guru akan senang, saya akan senang melihat kalau ada di sini ada uraian tambahan. Dari sini udah betul sudah gitu. Misalnya Anda ditanya, Bu mau kemana? Mau ke pasar? Ya, ke pasar gitu. Kan itu juga betul kan jawabnya gitu. Bu, Ibu mau kemana? Mau ke pasar Mbak, mau beli ini kan lebih bagus, lebih luas gitu. Ke pasar ngapain? Orang kan tanya gitu, hanya jalan-jalan aja kali. Ya.
Saya mau ke pasar membeli ini untuk acara nanti sore, kan tambahin lagi, boleh. Jadi jawaban itu intinya dibuat sempurna, ya. Jawaban dibuat sempurna. Oke. Sekarang dalam proses pembelajaran memberikan contoh yang sesuai prosedur penjumlahan. Ini tadi apa? Guru tidak memberi contoh, ya kan? Guru tidak memberi contoh proses penjumlahan bilangan pecahan sesuai prosedur. Nah, sini dijawab juga sama dengan itu. Guru dalam proses pembelajaran memberi contoh sesuai prosedur penjumlahan pecahan. Paham nggak sudah? Berpasangan ya, Pak. Ya, Pak. A dijawab A, B dijawab B. Kalau tidak jelas ya nanti tanya WA aja deh. Ya, ini sudah saya lihat ini penerapan periode variasi, oke. Nomor C tadi media kan? Jadi dulu. C itu apa? Guru kurang melibatkan ini. Kebalik, C dengan D kebalik. C dengan D kebalik. Nanti dia. C dengan D kebalik. Yang C tadi C tadi apa? Bukan media. Ini kebalik ya, ini kebalik. C dengan D kebalik. Penerapan metode variasi dapat meningkatkan kelibatan siswa dalam. Nah, tadi yang C kan metode kan, ini media, tertulis media dulu. Ya, media dulu. Ini dibalik ya nanti. LKS tetap aja. Ini aja yang D dengan C dengan D kebalik. Oke, sekarang saya lanjut ke menganalisis kelebihan dan kelemahan setiap alternatif. Anda kan memilihnya itu kan alternatifnya ini kan. A tujuan, ya kan? Apa nih? A tujuan. B apa nih? Contoh, ya kan? Kemudian apa ini? C-nya kayak ini tadi metode dan sebagainya. Sekarang saya beri contoh aja sedikit. Menganalisis kelebihan dan setiap alternatif. Sekarang kelebihan alternatif pemecahan masalah. Kelebihannya aja dulu. Kelebihannya. Kelebihan semuanya. Boleh. Nanti baru kelemahannya. Ya. Kelemahan poin 1, 2, 3, sampai 5 tadi. Guru sebaiknya menjelaskan tujuan masalah pada kegiatan awal untuk memudahkan siswa mengetahui kompetensi yang akan dicapai. Ini kelemahan, ini kekuatannya, ya, kelebihannya. Kalau kekurangannya kan tinggal mencari lawannya ini aja. Guru, ya, kalau tidak tidak menyampaikan tujuan awal akan kesulitan. Kembali ke analisis tadi. Di sini kan ada. Nah, kekurangannya ya. Jika pada kegiatan awal guru tidak menyampaikan materi, siswa akan kesulitan dalam mengetahui kompetensi yang akan dicapai. Jadi lawan daripada ini, nah, cari aja. Guru sebaiknya menjelaskan tujuan pada ini untuk memudahkan siswa mengetahui. Cari lawannya itu adalah kekurangannya, itu aja. Yang kedua ini kebaikannya. Pemberian contoh proses penjumlahan yang sesuai prosedur akan memudahkan siswa dalam memahami materi, ya kan? Tuh, pemanfaatan metode tadi ya. Ini penerapan metode bervariasi dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam kualitas pembelajaran. Ini yang nomor 4. Pemanfaatan metode pembelajaran akan membantu siswa untuk memahami materi. Jadi ini terkait. Jadi kelemahannya itu kebalikannya aja, ya kebalikannya. Nggak usah berdetail itu dah. Nah, sekarang memilih satu alternatif yang dianggap efektif. Tadi poin 7, lihat. Di kerangka berpikir nomor 7 tapi nomor 6. Kan nomor 1 kan sudah Anda lakukan. Untuk mengaktifkan dan meningkatkan siswa dalam proses pembelajaran, ini kalimat kita sendiri. Untuk mengaktifkan dan meningkatkan siswa dalam proses pembelajaran, hendaknya guru, ya, apa yang dilakukan? Dia di alternatif. Apa? Ya. Nah, di sini memberi contoh boleh, ya.
kemudian menggunakan metode variasi boleh, menggunakan media dan pembelajaran boleh. Jadi di sini Anda rangkum dari situ. Anda rangkum dari situ, ya. Dari rangkum dari menerapkan metode bervariasi dan menggunakan media pembelajaran yang relevan. LKS tadi kan tidak usah ditulis di sini karena LKS kan nanti cukup menjelaskan aja. Tujuan pembelajaran itu kan nanti cukup ditulis di pembukaan, kan begitu. Jadi intinya untuk perbaikan itu di sini kalau kita lihat mengaktifkan dan meningkatkan siswa dalam proses pembelajaran, hendaknya guru menerapkan tadi metode variasi dan menggunakan metode pembelajaran yang relevan. Saya kembalikan dulu supaya Anda tidak bingung. Ini tujuan, ini nanti kan hanya ditulis. Guru menyampaikan tujuan di RPP kan. Ya. Guru dalam proses pembelajaran memberikan contoh yang sesuai prosedur, ya. Memberikan contoh prosedur, ikan dijelasin nanti sesuai prosedur. Di RPP kan ada bagaimana menjelaskan di RPP-nya, ya. Kalau di situ ditambahkan boleh, ya, sesuai prosedur, gitu. Kemudian medianya tadi kan menggunakan media pembelajaran atau sebutkan medianya apa, metodenya apa. Kalau LKS ini tidak usah dimasukkan di situ, langsung aja nanti masukkan di dalam RPP-nya, guru menjelaskan proses pengerjaan LKS. Itu ini masuk RPP, ini langsung masuk RPP. Sedangkan ini boleh kalau memasukkan, tapi yang pokok ini media dan metode, ya kan? Guru menjelaskan prosedur pengerjaan dengan menerapkan, nah ini boleh dimasukkan aja di situ, tidak apa-apa. Tambah prosedur. Nah, guru hendaknya menerapkan metode variasi pembelajaran serta prosedur yang benar, prosedur pengerjaan pecahan yang benar. Nah, boleh dimasukkan di itu, boleh. Ini diambil dari alternatif karena memilih satu alternatif dirangkum jadi satu yang kira-kira memungkinkan untuk perbaikan itu yang mana, itu. Poin 6 cukup jelas? Diambil dari alternatif, ya, yang kira-kira hanya ditulis seperti menyampaikan tujuan, tidak usah ditulis di sini, nanti cukup ke RPP aja. Karena nanti kita membuat RPP terakhir, yang tulis LKS seperti itu tidak usah dimasukkan sini. Kalau prosedur tadi boleh, mengaktifkan meningkatkan siswa dalam proses pembelajaran, guru menerapkan ini dalam dan memberikan prosedur prosedur pengerjaan atau prosedur penjumlahan pecahan, gitu aja. Tambah prosedur karena gurunya tidak mampu tadi kan. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Saya akan memberi tugas kalau tidak ada yang tanya. Tapi kalau ada yang tanya, ya tetap saya beri tugas sendiri. Ya, masih ada berapa menit ini? 9 menit. Tapi itu tidak ada waktunya mepet-mepet betul. Jadi Anda tidak terasa kalau memperhatikan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Memilih satu alternatif yang dianggap efektif, tolong lihat di alternatif pemecahan masalah, gabungkan jadi kalimat yang luas. Ya, yang luas. Metode utamanya media. Kalau ada prosedur, masukkan prosedurnya situ. Ya, prosedurnya sebenarnya di RPP juga sudah dijelasin nanti nomor B. Guru menjelaskan tentang pecahan. Itu kan boleh penyebutnya. Kan itu boleh juga sudah. Ini belum sampai RPP. Tidak ada masalah ya? Kalau tidak ada masalah, sekarang saya akan ke dulu.
Oh, ini udah. Oke. Sekarang tugas 1. Foto aja foto masing-masing, nanti saya kirim ke grup. Silakan. Foto sudah? Sudah, Pak. Bentar, Pak. Sudah, Pak. Tugas partisipasi 1. Ya. Mana tadi? Ini ya. Ada Mbak Hajo. Gimana? Nggak ada lagi. Sudah? Ya, Ini siapa? Nih. sudah Pak. Sudah? Oke, nanti kalau kurang ada salah satu anggota yang share ke grup. Nah. Ya, gimana? Cukup menantang pertama kali. Bisa diulang sebelumnya nggak Pak? Yang sebelumnya. Ini, Bukan Pak, ada Ini kan? yang ya Pak. Ya, setelahnya Pak. Hah? Yang kedua Pak. ini, Itu kayaknya Ratu, coba tanya. Ya Pak, yang itu Pak. Bentar Pak. Enggak kok, mereka selalu lupa. Oke, sudah? sudah Pak. Oke, dikumpulkan, usahakan sebelum hari Jumat lah ya. Jangan hari Jumat gitu. Sudah, jadi sempat saya lihat dulu gitu. Oke, enggak ada yang bertanya? Sudah. Kalau tanya apa Pak? Izin Boleh, bertanya. boleh. Silakan. Ya, untuk tugas ini ditulis tangan atau bagaimana Pak? Ya tulis tangan sama. Tulis tangan aja. Nama, name, tanda tangan. Nama, name, tanda tangan. Nggak ada yang ditawar tulis ketik, nggak ada. Ya. Ya, baik Pak. Makasih banyak Pak. Supaya Anda lebih hati-hati menulis. Ya. Nanti ujiannya tulis tangan masalahnya. Dikirim ke WA Bapak langsung ya? Iya, ke WA saya, jangan di grup ya. Siapa? Dikirim ke WA saya. Japri. Kalau di grup nanti yang lain baca jadi contoh nanti. Ya. Ya Pak. Oke, ada yang lain? Nggak ada? Ya ada Pak. Bentar. Nah, ada Pak. Kita tunggu sampai 2 menit dan nggak sampai jam 12. Ya sampai 12 per 4 ya. sehari sekarang Kak Pak. Ya, Ini langsung dikerjain Kenapa? sekarang Kak Pak. nggak Masih sekarang, dikerjain nanti jam sekarang. 2 boleh, jam malam boleh, nggak sekarang. Makan dulu. Kirain. Kirain langsung. Enggak. Dikirim kalau bisa belum hari Jumat ya. Ya Pak. Pakai kertas polio, jangan HPS yang bergaris. Nanti Ya. ujiannya pakai yang bergaris. Oke. Polio bergaris, pakai buku yang panjang itu, nah, buku panjang. Kalau enggak ya beli polio bergaris. Siap. Pokoknya buku bergaris ya Pak ya. Iya, pokoknya bergaris. Bergaris. Saya mengharapkan yang pertama waktunya, yang kedua tulisan jangan terlalu kecil. Tulisannya jangan terlalu kecil hurufnya ya. Karena kalau semakin kecil nanti lembarannya itu sedikit, karena Anda itu dikasih sekitar 5 halaman nanti. Sampai 7 halaman. Jadi tulisan Anda jangan terlalu kecil. Yang kedua, tidak ada tab X. Kalau salah dicoret sekali aja. Jangan oret sampai habis. Ketutup.
dari kumuh nanti. Ya, coba coret hurufnya ada kelihatan semua. Satu kali coret aja. Yang bagus itu pakai penggaris rapi gitu, jadi pakai penggaris nyoretnya. Oke, baik Pak. Oke, sudah ada? Kalau tidak ada, mau saya tutup. Ya Pak. Nah, yang lain, sekali lagi, tidak ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Kalau belum ada, saya anggap ya kita bisa memahami walaupun mungkin tidak 100%, 99 lah. Ya, tidak apa-apa. Tugas dikerjakan, kemudian segera dikirim ke saya dalam bentuk PDF aja ya. Bentuk PDF aja. Baik, Pak. Kirim. Ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan pertemuan pertama ya. Jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Ketemu lagi pada hari Minggu yang akan datang. Dan tugas jangan dilupakan. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Pak. Sama-sama. Mau diatur Pak.